Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal matriks matematika wajib kelas 11. Pastikan teman-teman simak terus videonya sampai habis. Di sini akan ada 20 soal yang saya bahas. Kemudian juga bagi teman-teman yang menginginkan soal modul lengkapnya, bisa teman-teman unduh di link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi maupun kolom komentar. Sebelum nonton, jangan lupa sempatkan dulu untuk tekan tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru dari video-video saya. Langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menentukan unsur pada baris kedua dan kolom pertama. Ini ditulisnya A21 dikalikan dengan unsur pada baris keempat dan kolom ketiga dari suatu matriks yang berukuran 4x3. Taunya 4x3 dari mana? Nah, di sini karena barisnya ada 4 dan kolomnya ada 3. Kita tandai dulu ya. B1 ini artinya baris pertama, B2 itu baris kedua, dan seterusnya. Kalau K dengan indeks 1 ini kolom pertama, K dengan indeks 2 ini kolom kedua, K dengan indeks 3 ini kolom ketiga. Nah, A21 itu adalah unsur pada baris kedua, kolom pertama. Yang mana tuh kira-kira? Ya, yang ini ya, negatif 2. Kemudian, A43 itu adalah unsur pada baris keempat dan kolom ketiga. Yang mana kira-kira? Ya, yang 5 ya. Nah, udah tinggal kita kalikan. Negatif 2 kali 5, hasilnya adalah negatif 10. Gampang ya. Kemudian soal yang kedua, di sini kita diminta menentukan nilai atau hasil kali dari unsur ketiga ya, unsur pada baris ketiga kolom pertama dikalikan dengan unsur pada baris keempat kolom kedua dari suatu matriks yang berukuran 4x2 ya. 4x2 maksudnya terdiri dari 4 baris dan 2 kolom. Nah, A31 itu adalah unsur pada baris ketiga kolom yang pertama, yaitu 4. Jelas ya. Kemudian, unsur pada baris keempat kolom kedua itu adalah 1. Nah, di sini hasil kali antara 4 dan 1, ya jelas adalah 4. Soal berikutnya, ini masih sama seperti soal sebelumnya, kita diminta menentukan hasil kali dari A12 dikalikan dengan A33 pada matriks persegi berukuran 3x3. Matriks ini punya 3 baris dan punya 3 kolom. A12 itu artinya adalah unsur pada baris pertama, kolom kedua. Jangan kebalik ya, baris itu dia yang vertikal, kalau kolom itu yang horizontal. Nah, pada baris pertama kolom kedua itu ditempati oleh angka 2 dan pada baris ketiga kolom ketiga itu yang paling pojok di ujung sini, yaitu 1 ya. Nah, hasil kalinya berarti tinggal 2 kali 1, yaitu 2. Kemudian soal yang keempat, tentukan ordo matriks dan unsur-unsur pada kolom ketiga. Nah, matriks ini berukuran 5x4 karena terdiri atas 5 baris dan 4 kolom. Nah, kemudian ordo matriksnya itu adalah baris kali kolom ya. Berarti ordonya di sini adalah 5x4. Dan unsur pada kolom ketiga itu yang ini semua ya. Ini kolom ketiga, yaitu 20, 17, 15, 6, dan 0. Kemudian soal berikutnya, tentukan unsur pada baris kedua dan kolom keempat. Kalau kita lihat, ini adalah matriks persegi panjang yang berukuran 3x4. Karena barisnya ada 3 buah dan kolomnya ada 4 buah. Nah, baris kedua, kolom keempat itu ditempati oleh angka 12. Jadi jelaslah unsur pada baris kedua dan kolom keempat adalah 12. Kemudian soal yang keenam. Tentukan hasil dari penjumlahan matriks ini. Nah, hati-hati kalau ngejumlahin matriks kadang-kadang suka nggak teliti. Jadi, apalagi kalau kita berurusan dengan tanda negatif di sini. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita buat dalam
operasinya positif-positif semua gitu. Nah, operasi jumlah semua. Jadi ini min satunya nanti kali ke dalam, ya. Min 1 kali ke dalam jadi negatif 4, ini kan jadi 4. Kemudian negatif kali 1, ini jadi negatif 1. Kemudian kita jumlahkan di sini unsur-unsur yang seletaknya. 1 tambah 5 tambah 4. Ini kalau kita hitung berapa tuh? 10 ya. Terus 6 tambah negatif 1 tambah negatif 1. Berarti 6 kurang 2. Ini hasilnya adalah 4. Jelas ya? Soal yang ketujuh, tentukan hasil dari operasi matriks berikut ini. Nah, ini matriks berukuran 3 kali 1 ya, barisnya 3 dan kolomnya 1. Nah, kalau matriksnya mau kita jumlahin itu harus punya ukuran yang sama. Demikian pula kalau mau kita kurangkan. Nah, di sini kan ada tanda negatif nih. Hati-hati ya, kalau ada tanda negatif, kadang-kadang kita suka salah ngitungnya. Jadi, kita buat dulu jadi dalam operasi jumlah semua. Jadi 161 ini udah normal, kemudian ini negatifnya itu masuk ke dalam. Jadi negatif kali 5 ya min 5. Negatif 1 itu jadi 1, negatif 3 ya kita tulis aja negatif 3. Jadi semua operasinya jumlah semua. Baru setelah itu kita dapat menjumlahkan unsur-unsur yang seletaknya. Atas sama atas, ini kalau kita jumlahin, 1 kurang 5 kurang 4, itu hasilnya negatif 8. Kemudian yang tengah, 6 tambah 1 tambah 1. Kalau kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 8. Kemudian 1 tambah negatif 3 tambah 4. 1 tambah 4 dulu aja ya, biar gampang. 5. 5 kurang 3. Itu hasilnya 2. Ya, ya inilah solusinya. Kemudian soal yang ke-8. Tentukan matriks A jika 3A dikurangi B sama dengan C. Nah, dalam operasi matriks ini diberikan persamaan 3A min B sama dengan C. Jadi, kita nyatakan aja dulu dalam matriks A. Karena yang ditanyanya matriks A. Artinya yang negatif B ini pindah ruas ke kanan. Kayak gini. 3A sama dengan B tambah C. Jadi, A-nya itu sama dengan 1/3 kali B tambah C. Masing-masing ruas kita bagi dengan 3. Ya, berarti matriks A itu sama dengan 1/3 kali B-nya ini kita salin ulang, tambah C-nya kita salin ulang. Nah, ini ukuran matriksnya kan udah sama ya. 1 kali 3. Barisnya 1, kolomnya 3. Nah, di sini berarti kita set dulu ya untuk penjumlahan matriksnya. Kemudian kita jumlahkan unsur-unsur yang seletak di sini. Berarti 21 kita tambahin dengan 3 itu 24. 24, jangan lupa kali 1/3 di luar sini. Ya kan masih ada 1/3. Jadi 24 dikali 1/3 itu 8. Kemudian di sini yang di tengah-tengah 3 sama negatif 6 ya. 3 tambah negatif 6 itu negatif 3. Negatif 3 dibagi 3 itu negatif 1. Kemudian ini negatif 14 tambah 20. 20 kurang 14 itu 6. 6 dibagi 3 itu 2. Ya, jadi inilah matriks A yang diinginkan. Soal yang ke-9, tentukan hasil dari 4A min 3B tambah 2C jika kita diberikan matriks A, B, C-nya sebagai berikut. Nah, di sini kita tahu A, B, dan C itu matriks. Jadi kita salin ulang dalam operasinya, yaitu 4A kurangi 3B tambah 2C. Nah, ini hati-hati, ini masih ada tanda negatif ya. Jadi nanti usahain kita buat positif semua, supaya nanti ketika mengoperasikan itu jadi lebih teliti. Nah, kemudian ini ditandai dengan angka merah ya, sebagai skalar atau pengali dari matriks ini. Kita kaliin aja dulu ke dalam. Jadi 4 kali 5, di sini kan 20. 4 kali min 1 itu negatif 4. 4 kali negatif 3 itu negatif 12. 4 kali 0 yaitu 0. Kemudian ditambah dengan negatif 3-nya ini kaliin ke dalam. Jadi min 3 kali 1 itu min 3. Min 3 kali 2 min 6. Min 3 kali min 1 itu 3. Min 3 kali 3 itu min 9.
Terakhir ini 2 juga sama, kita kaliin masuk ke dalam. Jadi masing-masing unsurnya itu kita kalikan dengan 2. Jadi ini min 42, ini 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 40 itu 80. Nah, kemudian di sini matriks yang dihasilkan pasti berukuran 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Nah, kita jumlahkan unsur-unsur yang seletaknya. Di sini yang paling pojok kiri dulu. Nah, 20 ditambah negatif 3 ditambah negatif 42. Berapa tuh? Jadi 20 kita kurangkan dengan 45. Ya, ini negatif 25 ya. Kemudian yang di sebelah kanannya kita hitung. Negatif 4 tambah negatif 6 tambah 4. 4 kurang 4 kan habis. Berarti sisanya min 6 aja. Kemudian yang di sebelah kiri bawah. Ini min 12 tambah 3 tambah 6. Kalau kita hitung hasilnya min 9. Min 12 tambah 9 ya. Ini jadi min 3. Dan paling pojok kanan itu 0 tambah min 9 tambah 80. Berarti 80 dikurangi 9 itu adalah 71. Ya. Nah, sehingga di sini ini adalah jawabannya ya. Nah, kemudian soal yang 10. Tentukan matriks P jika A min 2C sama dengan 2P ditambah AB. Dan ini A, B, C-nya kita dikasih tahu. Karena yang ditanyanya matriks P, berarti nanti kita mesti menyatakan matriks ini dalam bentuk P sama dengan ya. Jadi ini 2P sama dengan A min 2C, AB-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi ini minus AB gitu. Nah, jadi masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Jadi P-nya itu sama dengan setengah. Nah, kita buat operasinya dalam tambah semua ya. Berarti tambah negatif 2C tambah negatif AB. Nah, di sini kita belum tahu matriks A kali B-nya. Berarti nanti kita kaliin dulu. A kali B. Nah, supaya gampang kita tandai aja dulu sini baris sama kolomnya. Jadi matriks AB-nya di sini pasti ukuran matriks yang dihasilkannya 2 kali 2 ya. Nah, di sini hati-hati ngaliin matriksnya ya. Berarti unsur pertama itu gimana nih? 3 kali min 3 ditambah 4 kali 1. Nanti kita isi hasilnya itu negatif 5 ya. Kan min 9 tambah 4 itu min 5. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian kita isi unsur di sebelah kanannya. Nah, di sebelah kanannya berarti ini nyebrang ke kanan ya. Perkaliannya. Jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 2. 3 kali 0 tambah 4 kali 2. 0 tambah 8. Berapa tuh? Ya, 8 ya. Baik, ini saya hapus lagi. Kemudian kita isi di pojok sebelah kiri. Nah, di pojok sebelah kiri, ngaliinnya gini. 1 kali min 3 ditambah min 2 kali 1. Berarti 1 kali min 3 itu kan negatif 3. Ditambah negatif 2 kali 1 itu negatif 2. Min 3 tambah min 2 itu hasilnya adalah negatif 5. Terakhir, ini saya hapus dulu. Jadi yang terakhir itu yang di pojok sebelah kanan, di kanan bawah ya. Berarti 1 itu kita kaliin dengan 0, ditambah min 2 dikalikan dengan 2. 1 kali 0, 0. 0 ditambah min 4, ya hasilnya negatif 4. Nah, ini matriks AB-nya kita udah dapat. Jelas ya, untuk perkalian matriks, urutan-urutannya teman-teman bisa pelajari lagi. Karena mungkin kalau misalnya nggak terbiasa dalam mengalihkan matriks, ini suka rawan salah karena nggak teliti ya. Nah, kemudian kita set lagi ya. Yang diinginkan di sini kan matriks P. Berarti kita nyatakan dalam P sama dengan. Kita udah punya AB-nya. Jadi P sama dengan setengah. Nah, A-nya nggak diapa-apain, kita salin ulang aja. Tambah negatif 2C, berarti matriks C yang ini. Matriks C yang ini. Nanti kita kali dengan negatif 2 semua. Semua unsur-unsurnya. Jadi ditambah min 4 dikali min 2 itu jadi 8. 5 kali min 2 jadi min 10. 3 kali min 2 jadi min 6.
min 1 kali min 2 itu jadi positif 2. Terus yang AB ini kita kali dengan min 1 semua unsurnya. Jadi ditambah ini min 5 kali min 1 jadi 5. Yang bawah juga sama. 8 kali min 1 jadi min 8. 4 kali min 1 jadi min 4. Nah, kalau udah gini, tinggal kita operasikan aja matriksnya. Nah, kita operasikan, nanti pasti dihasilkan matriks yang ukurannya 2 kali 2. Hati-hati ya, di sini setelah kita menjumlahkan unsur-unsur yang seletaknya, jangan lupa kita kalikan dengan setengah di sini. Setengah sebagai skalar, ya. Jadi di sini unsur-unsur yang seletaknya 3 tambah 8 tambah 5. Berapa tuh? 11 tambah 5, 16. 16 kali setengah, itu hasilnya 8. Selanjutnya, yang di sebelah kanannya, kanan atas. 4 tambah negatif 10, itu negatif 6. Negatif 6 tambah negatif 8, itu negatif 14 ya. Negatif 14 kali setengah, yaitu negatif 7. Kemudian di kiri bawah, 1 tambah min 6 tambah 5. 1 tambah 5 dulu aja, 6 ya. 6 kurang 6 itu 0. 0 kali sesuatu hasilnya pastilah 0. Terakhir, min 2 tambah 2 tambah 4. Berarti 0 tambah 4 itu 4. 4 kali setengah itu hasilnya 2. Ya. Jadi inilah jawabannya. Untuk soal nomor 9 ini jawabannya kita kotakin dulu. Soal nomor 10 yang ini ya. Jawabannya juga kita kotakin dulu. Jelas ya? Soal yang ke-11. Tentukan matriks X jika A tambah 2B sama dengan BC dikurangi 3X. Nah, karena yang ditanya adalah matriks X-nya di sini, berarti kita nyatakan dalam X sama dengan. Jadi, kita bisa lebih teliti dalam mengerjakan matriks ini. Sebenarnya matriks itu cuma penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aja. Tapi, ya karena memang banyak, itu suka bikin kita salah dalam menuliskan jawaban. Nah, kita buat dulu ini dalam bentuk X sama dengan. Jadi, negatif 3X-nya itu pindah ke kiri ya. Jadi, 3X sama dengan tentunya. Akibatnya yang A tambah 2B ini mesti pindah ke kanan. Jadi, min A, min 2B. Kalau BC-nya nggak pindah, jadi dia tetap bertanda positif di sini. Jadi X-nya itu masing-masing ruas kita bagi 3. Jadi 1/3 kali BC tambah negatif A tambah negatif 2B. Kayak tadi ngaliin matriks B dan C di sini ya. Matriks B-nya itu yang ini ya, min 3, 2, 1, 1. Matriks C-nya itu 5, 1, 2, min 1. Kita kasih batas dulu supaya lebih mudah. Nah, kemudian untuk mengalihkan matriks 2 kali 2 ini, nanti kita dapat matriks juga yang ukurannya 2 kali 2. Unsur pertama dulu, di sebelah kiri atas. Ingat urutannya seperti ini. Negatif 3 kita kali dengan 5, ditambah 2 kita kali dengan 2. Berapa tuh? Min 15 ditambah 4. Min 15 tambah 4, itu min 11. Jelas ya sampai sini? Lanjut lagi. Untuk di sebelah kanan atas, berarti kita kalikan min 3-nya dengan 1. Selang-seling sama yang di bawah ya. Ditambah 2, kita kalikan dengan min 1. Jadi min 3 kali 1 itu min 3. Min 3 tambah 2 kali min 1, berarti min 5. Kemudian di sebelah kiri bawah, berarti kita mengalihkan 1 dengan 5. 1 yang di kiri ini dengan 5. Ditambah 1 dikali 2. Jadi 5 tambah 2, ya jelas hasilnya 7. Terakhir, untuk di sebelah atau di pojok kanan bawah ya. Berarti kita kaliinnya ini pelan-pelan. 1 kali 1, itu 1 ya. Ditambah 1 kali min 1, min 1. Jadi 1 kurang 1 berapa tuh? 0 ya. Nah, kita udah punya nih matriks BC-nya. Berarti X sama dengan 1/3 kali BC-nya salin ulang, karena nggak dikali dengan skalar atau nggak diubah tanda negatifnya. Tanda positif atau negatifnya gitu ya.
ditambah negatif A, berarti matriks A ini masing-masing kita kali sama min 1. Jadi di sini 2 itu jadi min 2, min 1 jadi 1, 0 tetap ya. Karena 0 kali berapapun hasilnya 0. Terus 4 kali min 1 itu min 4. Ditambah matriks C-nya, matriks negatif 2B-nya berarti yang matriks B ini semuanya kita kaliin sama negatif 2 ya. Jadi min 3 kali min 2 itu 6. 2 kali negatif 2 itu min 4. 1 di kiri dan di kanan masing-masing kita kali min 2. Hasilnya ini min 2 dan min 2. Selesaikan unsur-unsur yang seletaknya. Ini sepertiganya kita tulis aja dulu di depan kayak gini. Unsur-unsur yang seletaknya berarti yang ini ya. Min 11, min 2, tambah 6. Berapa tuh? Min 13 tambah 6 berarti min 7. Kemudian yang di kanan atas, min 5 tambah 1 kurang 4. Berarti min 4 min 4 itu min 8. Kemudian di kiri bawah, 7, 0, min 2. Itu berarti 7 kurang 2, 5. Terakhir 0, min 4, min 2. Berarti itu min 6 ya. Nah ini kan kalau kita kaliin sama sepertiga, ya pecahan semua ya. Jadi nggak apa-apa sepertiganya kita tulis di luar aja. Atau kalau mau kita kaliin masuk juga ya sama aja. Nanti min 7 per 3, 5 per 3, min 8 per 3, dan min 6 per 3. Nah jadi ini matriks X-nya kita dapat seperti ini aja. Ini nggak apa-apa ya dalam bentuk perkaliannya. Sepertiganya kita tulis di luar gitu. Baik, sekarang soal yang ke-12. Tentukan nilai Z dari persamaan matriks berikut. Jadi ini kesamaan matriks ya. Supaya gampang kita lihat dulu di sini di tengah-tengah ya, di tengah atas. Ini pada baris pertama kolom kedua. X-nya itu jelas, udah dinyatakan secara eksplisit di sini X sama dengan negatif 2. Kemudian kalau kita mau menentukan nilai Z kan ada di sini. Butuh variabel Y untuk menentukan nilai Z ya. Jadi kita cari dulu Y-nya. Y-nya itu ada di sebelah kiri situ. Di baris kedua kolom pertama. Jadi Y itu sama dengan 3X. Sehingga Y sama dengan 3 kali negatif 2. Yaitu negatif 6. Dan terakhir Z sama dengan XY. X-nya min 2, Y-nya min 6. Jadi untuk Z-nya di sini min 2 kali min 6. Itu hasilnya 12. Jelas ya? Soal yang ke-13, tentukan nilai R dari kesamaan matriks ini. Hati-hati yang di kanan ini matriksnya ditranspos. Berarti kita mengubah baris jadi kolom. Dan kita baru bisa menyelesaikan variabel-variabel yang ditanya kalau ukuran matriksnya tuh sama ya. Jadi kalau misalnya kayak gini aja nggak akan mungkin buat kita selesaiin. Jadi kita transposkan dulu matriks yang sebelah kanannya jadi seperti ini ya. Ini semua baris itu jadi kolom. Baris jadi kolom. Nah, di sini mau menentukan nilai R. Kita cari dulu yang dinyatakan secara eksplisit. Karena R pasti bergantung sama variabel yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa P itu seletak dengan negatif 1. Jadi jelas di sini P-nya sama dengan negatif 1. Terus kemudian kita cari Q. Ya, Q-nya itu sama dengan 2P. Ya, kita tulis Q sama dengan 2P. Masukin P-nya min 1 ke variabel Q di situ ya. Ke Q sama dengan maksudnya. Jadi Q-nya sama dengan 2 kali min 1, yaitu min 2. Dan R-nya ini kan bergantung sama PQ. Jadi mau nggak mau kita harus cari dulu P dan Q-nya. Jadi R di sini sama dengan P kali Q. P-nya min 1, Q-nya min 2. Kita kaliin aja, nanti kita dapat R-nya sama dengan 2. Soal yang ke-14, tentukan nilai C dari transpos matriks ini dengan matriks yang di sebelah kanannya. Ya, sama seperti tadi, kita ubah dulu baris menjadi kolom. Awalnya barisnya ada 3, kolomnya ada 2, sekarang dibalik. Barisnya jadi 2, kolomnya jadi 3, seperti ini. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan nilai C. Ya, sekilas kita lihat, C itu bergantung dengan H dan K. Jadi kita harus cari tahu dulu H sama K-nya berapa. Lihat yang di tengah-tengah di sini, di tengah atas. H jelas sama dengan negatif 3, kita tulis aja.
H sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya kita lihat bahwa K bergantung sama H, jadi K sama dengan 3H. Berarti K-nya di sini sama dengan 3 kali negatif 3. Kalau kita hitung hasilnya negatif 9. Dan kita udah punya K, udah punya H. Jadi C-nya sama dengan H kali K di sini. Kaliin aja negatif 3 kali negatif 9. Masukin ke variabel H dan K ini. Ini kalau kita hitung, kita peroleh C-nya. Negatif 3 kali negatif 9, yaitu 27. Soal berikutnya, jika matriks A berordo 3 kali 4, kita tulis dulu, ini matriks A, ukurannya 3 kali 4, artinya barisnya 3, kolomnya 4. Kemudian matriks B berordo 4 kali 2, artinya barisnya 4, dan kolomnya 2. Nah, tentukan ordo pada matriks AB. Nah, perkalian matriks bisa dilakukan kalau misalnya di sini kolom pada matriks A itu sama dengan baris pada matriks B. Jadi ini saling meniadakan yang di tengah. Hasilnya adalah matriks AB yang berukuran 3 kali 2. Sehingga ordonya di sini adalah 3 kali 2. Soal yang ke-16, jika matriks A berordo 1 kali 3 dan matriks B-nya berordo 3 kali 4, maka ordo matriks AB itu berapa? Sama kayak tadi, ya. Di sini kolom pada matriks A itu mesti sama dengan baris pada matriks B supaya bisa kita operasikan. Ini saling meniadakan sehingga dihasilkan perkalian matriks, yaitu matriks AB yang ukurannya 1 kali 4. Sehingga ordo dari matriks AB ini adalah 1 kali 4. Soal berikutnya, tentukan matriks A transpos kali A jika kita diberikan matriks yang ukurannya 2 kali 2 seperti ini. Nah, transpos itu berarti kita merubah baris jadi kolom. Barisnya kan 3, negatif 2 nih ya. Ini nanti berubah jadi kolom. Jadi seperti ini. Kemudian kita kalikan lagi dengan matriks A-nya. Nah, di sini berarti kita tandain dulu supaya lebih teliti dalam mengalikannya. Nah, kemudian matriks yang dihasilkan pasti berukuran 2 kali 2. Ini urutannya lihat, yang pertama di sebelah kiri atas, berarti ini 3, kita kali dengan 3. Ditambah 2, kita kali dengan 2. 3 kali 3 itu 9. 9 tambah 4 itu 13. Jelas ya? Ini saya hapus. Kemudian kita isikan di sebelah kanan atas. Berarti urutan mengalikannya seperti ini. 3 dikali min 2 itu negatif 6 ya. Ditambah 2 kali 1, negatif 6 tambah 2 itu negatif 4. Jelas juga ya. Kemudian kita coba yang di sebelah kiri bawah. Yang di kiri bawah berarti urutan mengalikannya negatif 2 kali 3 ditambah 1 kali 2. Berapa tuh? Min 6 ditambah 4. Min 6 ditambah 2 maksudnya ya. Min 6 tambah 2 itu min 4. Kemudian di sebelah kanan bawah, ini urutan mengalikannya seperti ini. Hati-hati, ini minus kali minus itu nanti plus ya. Min 2 kali min 2 itu jadi plus 4 plus 1. Jadi 4 tambah 1 ya 5. Inilah hasilnya. Nah, kemudian soal berikutnya, tentukan baris pertama matriks P transpos kali P jika matriks P-nya seperti ini. Nah, kita transposkan dulu ya matriksnya. Kalau ditransposkan berarti ini baris jadi kolom. Yang di atas barisnya itu ada 2 dan kolomnya ada 3. Jadi ini kalau kita transposkan kemudian kita kalikan lagi dengan matriks P. Matriks berapa nih ukurannya yang atas? Yang atas kan ada 2 baris dan 3 kolom ya. Jadi nanti matriks yang dihasilkan ukuran
3 kali 3. Kalau P transpose kan ini berarti 3 kali 2 dengan matriks 2 kali 3 ya. Kayak tadi. Jadi ordo matriks yang dihasilkan ini nanti saling meniadakan. Ya, jadi matriks 3 kali 3. Nah, di sini kita tandain dulu aja supaya lebih teliti dalam mengalihkan. Nah, ini matriks 3 kali 3. Urutan mengalihkannya hati-hati ya. Yang pertama di sini 3 kali 3 9 ditambah min 2 kali min 2. Ya, ini saya tandai lagi aja ya supaya lebih jelas. 3 kali 3 9 ditambah min 2 kali min 2. 9 tambah 4 13. Itu di unsur yang paling atas ya, di pojok atas. Atau unsur pada baris pertama, kolom pertama. Lanjut lagi, ini baris pertama, kolom kedua, kita isi dengan 3 kali 1 ditambah min 2 kali 0. 3 kali 1 min 3 ditambah 0. Ya hasilnya 3 kali 1 3 ya. 3 ditambah 0 ya 3. Kemudian pada baris pertama kolom ketiga, di sini kita kalikan 3 dengan min 4, itu min 12. Ditambah min 2, min 12 ditambah min 2 berapa tuh? Iya, min 14. Lagi ya, sekarang kita isi pada baris yang kedua. Berarti mulainya dari 1 sama 0. 1 kita kali sama 3 di sini. 3 ditambah 0 itu hasilnya 3. Kemudian di tengah-tengahnya 1 kali 1 itu 1 ditambah 0 yaitu 1 ya. Lagi pada baris kedua kolom ketiga di sini 1 kita kali sama min 4 ditambah 0 kali 1. Jadi min 4 tambah 0 ya min 4. Lanjut lagi di sini saya hapus dulu aja. Min 4 dikali 3 ditambah 1 kali min 2. Jadi min 12 min 2 yaitu min 14 ya. Kemudian yang di tengah-tengahnya jadi ini seperti ini ya. Min 4 kali 1 ditambah 0 jadi min 4. Kemudian lagi min 4 kali min 4 16 ditambah 1 itu hasilnya adalah 17 ya. Nah, yang ditanya baris pertama, tapi ya nggak apa-apa, hitung-hitung belajar aja untuk mengalihkannya dengan urutan seperti tadi ya. Baris pertama ya harusnya yang ini selesai sampai di sini gitu. Jelas ya. Soal yang ke-19, kita diberikan matriks seperti ini ya. Ini matriks ukurannya 2 kali 2, kita kalikan dengan matriks berukuran 2 kali 1 ya. Jadi nanti matriks yang dihasilkan itu ukurannya, ini baris dan kolomnya saling meniadakan ya. Kolom dan barisnya maksudnya. Jadi matriks 2 kali 1. Jadi sistem bersama linear 2 variabel nanti dalam X dan Y. Berarti di sini kita kalikan aja ya. 1 kali X ditambah negatif 2 kali Y yang ini. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Mesti sama dengan 8. Kemudian kita kalikan lagi ini. Min 3 sama X ditambah 4 dengan Y ya. Jadi min 3X tambah 4Y sama dengan min 4. Ya udah, ini udah sistem bersama linear 2 variabel, tinggal kita eliminasi. Nah, di sini kita mau buang X-nya. Berarti yang atas kita kali aja sama 3, yang bawah kita kali sama 1 ya. Yang atas kita kali sama 3 masing-masing ya. Jadi 1X kali 3, min 2Y kali 3, sama dengan 8 kali 3. Jadi ini 3X min 6Y sama dengan 24.
Terus yang bawah, karena kali 1, ini kita salin ulang aja. Terus kita jumlahin. Jadi 3x kurang 3x ini kan habis. Min 6y tambah 4y, ya ini min 2y. 24 kurang 4, 20. Bagi masing-masing ruas sama negatif 2. Jadi nanti kita dapat y-nya min 10. Terus udah gitu kita pakai persamaan yang ini aja yang gampang buat cari nilai x-nya. Jadi x min 2y sama dengan 8. X min 2 kali min 10 sama dengan 8. X tambah 20 sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan min 12. X tambah y berarti ya langsung aja. Min 12 tambah min 10 ya min 22. Lanjut soal terakhir di sini. Ini kita mengalihkan matriks seperti tadi ya. 1 kali x ditambah negatif 2 kali y. Itu sama dengan yang di atas tuh. Yang di atas tuh kan 6 ya unsurnya. Jadi x kurang 2y sama dengan 6. Kemudian yang di kiri bawah ini 3x negatif 3 kali x ditambah 4 dikali y itu sama dengan 2. Ya, jadi min 3x tambah 4y sama dengan 2. Ya, ini kayak tadi ya, kebetulan sama kan matriks perseginya di sini. Ya, kayak tadi sebenarnya tinggal kita eliminasi aja. Jadi atas kali 3, bawah kali 1 sama kayak tadi ya. Ini masing-masing ruas di bagian atasnya kita kali dengan 3. Jadi 3x min 6y sama dengan 18. Bawahnya min 3x tambah 4y sama dengan 2. Kita tambahin aja supaya yang ini hilang gitu. 3x sama min 3x-nya hilang. Jadi kita dapat variabel y-nya. Min 2y sama dengan 20. Ini y-nya sama dengan negatif 10. Kemudian kita pakai persamaan yang ini untuk menentukan nilai x-nya kayak tadi. Jadi x negatif 2 kali negatif 10 sama dengan 6. X tambah 20 sama dengan 6. X-nya negatif 14. Kemudian yang ditanya adalah 2x tambah 3y. X-nya kita ganti sama min 14. Y-nya kita ganti sama min 10 ya. Jadi min 28, min 30. Ya, min 58. Baik, demikian saja untuk pembahasan soal-soal matriks di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like, share, dan subscribe channel ini supaya banyak teman-teman yang terbantu. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.